Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak 12 IPS 4. Pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ibu. Pagi. Habis liburan panjang ya kan, seger banget hari ini pakai baju pramuka. Wah ya, tetap jaga kesehatan kalian ya, apalagi kita pembelajaran tinggal sebulan lagi ya kan, bentar lagi kita akan PAS ya kan, dijaga kesehatannya. Mudah-mudahan Januari kita udah bisa ketemu lagi. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silakan Noval dipimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya di Meet ini ya untuk nilai keaktifan kalian soalnya. Oke, Aldira. Hadir, Bu. Lupa ya nama sendiri ya. Alhamdulillah. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Hadir ya. Bagi teman-teman yang nggak hadir berarti tidak mendapatkan nilai keaktifan hari ini. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari mengenai jurnal penyesuaian ya. Setelah kemarin kita sudah mempelajari mengenai jurnal umum, lalu diposting ke buku besar. Dari buku besar kita ringkas lagi melalui neraca saldo. Nah, kita sekarang muncullah yang namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kenapa sih perlu muncul? Ada yang tahu? Jurnal penyesuaian ya, namanya juga disesuaikan. Jadi jurnal penyesuaian ini dilakukan di akhir periode. Biasanya akhir periode itu di bulan Desember. Ada beberapa akun yang perlu penyesuaian gitu ya. Misalnya gini, Ibu pernah dapat diskon nih buat membayar MNC Vision ya kan. Kalau bayar setahun nanti kalau bayar 9 bulan nanti gratis 3 bulan gitu kan. Nah, itu berarti kan bayarnya di awal ya. Nah, kalau bayarnya di awal padahal kita belum menjalani ya kan, apalagi kalau misalnya promosinya itu di bulan Juni misalnya. Nah, sedangkan kalian harus tutup buku di bulan Desember ya kan. Berarti ada bulan-bulan yang sudah dijalani dan ada bulan yang belum dijalani. Nah, itu gunanya dari jurnal penyesuaian. Ya, jadi nggak hanya untuk perusahaan saja. Nanti kalau kamu punya punya berumah tangga nih kan ya. Ini emak-emak nih bisa dipakai jurnal penyesuaiannya, teorinya ya kan, buat ngitung nih pengeluaran mana nih yang udah dibayarkan setahun tapi belum dijalani, atau ada yang beban yang masih belum dibayar karena hutang ya kan. Nah, itu masuk ke dalam penyesuaian. Oke. Ibu akan menampilkan video ya. Kalian saksikan videonya, lalu nanti kalau ada pertanyaan silakan. Oh iya, ini jangan lupa ya untuk presensi kelas. Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini Ibu sudah menyiapkan di dalam classroom soal diskusi ya. Kalian kan sudah dibagi kelompoknya. Baik, lanjut kita akan presentasi kelompok ya.
Kelompok 1 sampai 5 silakan kalian presentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok mana dulu yang mau mulai biar dapat nilai tambahan? Ya, Bu. Kelompok 4, Bu. Kelompok 4. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya RR Aura Ramadhani Putri dari kelompok 4. Di sini saya mempresentasikan soal nomor 2. Soalnya adalah bunga pinjaman hipotek di muka, maka kita menggunakan pendekatan atau metode neraca atau kewajiban. Pendekatan ini difokuskan pada bunga yang telah menjadi pendapatan kita. Karena berdasarkan soalnya ini, pendapatan yang telah kita terima itu dimulai pada tanggal 1 September sampai 31 Desember 2017, yaitu kita memiliki selisih 4 bulan. Jadi kalau misalnya cara ngitungnya itu adalah 4 bulan tadi dibagi dengan 12 bulan, yaitu kurun waktu selama 1 tahun, dikali dengan 6 juta. Dan kita akan mendapatkan 2 juta. Dalam penulisan jurnal penyesuaiannya, metode kewajiban ini di posisi bunga diterima di buka berada pada posisi debit, dan posisi pendapatan bunga otomatis berada pada posisi kredit. Lalu bagaimana dengan menggunakan metode laba rugi atau biasa disebut dengan metode pendapatan? Kalau metode ini kebalikannya nih, kalau misalnya tadi kita metode kewajiban atau neraca tadi difokuskan pada bunga yang telah menjadi pendapatan kita, kalau pada metode pendapatan atau laba rugi ini kita fokuskan kepada bunga yang belum menjadi pendapatan kita. Di mana sesuai dengan soal di atas, bunga yang belum menjadi pendapatan kita ini berselisih 8 bulan, dimulai dari 31 Desember sampai dengan 31 Agustus atau 1 Maret 2018, karena kurun waktunya 1 tahun. Jadi cara menghitungnya itu 8 bulan, dibagi dengan 12 bulan, yaitu kurun waktunya, dikali dengan 6 juta. Kita mendapatkan 4 juta. Cara menuliskan jurnal penyesuaiannya, metode pendapatan ini diposisikan pendapatan bunganya itu debit, dan pendapatan diterima di bukanya itu kredit. Jadi kebalikannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa dibuat dengan 2 metode ya. Ya, sama-sama. Tepuk tangan dong buat kelompok 4. Kamsahamnida. Kamsahamnida. 5, Bu. Oke. Dan berikut adalah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017. Di mana beban pemakaian perlengkapan dengan kode referensi 503 pada posisi debit 2 juta, sedangkan kredit kosong. Dan akun perlengkapan dengan referensi 106 pada posisi kredit 2 juta, sedangkan debit kosong. Masih ingat kan jurnal umum letaknya seperti apa? Iya, jadi itu sangat berpengaruh ya. Kalau itu kan tampaknya kamu justify ya, ditengahin kan ya. Ya, nanti kalau di dalam akuntansi dia harus sesuai dengan letak debit dan kreditnya. Ricky ngasih tepuk tangan tuh. Kelompok 3, Bu. Oke, kelompok 3 paling siap. Mana Ricky? Ricky kok kabur tadi diskusi? Tadi belum mulai-mulai, Bu. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Pada tanggal 31 Desember 2017, masih harus diterima pendapatan secara. Jadi, piutang yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dan boleh diakui, tetapi belum dicatat karena belum diterima. Penyesuaian piutang akan menambah pendapatan selama periode akuntansi berjalan. Pada 31 Desember 2017, masih harus diterima pendapatan sewa gedung untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp1.000.000 per bulan. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut, Bu.
seperti di gambar. Itu 5 juta. Ada pertanyaan? Kelompok 3. Yeay. Kelompok 1, Ibu. Siap. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut ialah penghapusan piutang. Umumnya, transaksi pada perusahaan besar lebih banyak dilakukan secara kredit dibandingkan transaksi tunai. Transaksi kredit mengakibatkan timbulnya utang dan piutang. Namun, seringkali pelanggan mengalami gagal bayar sehingga memunculkan akun piutang tidak tertagih bagi perusahaan. Sesuai dengan jurnal umum. Sama ya, seperti jurnal umum dia dikasih spasi. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Jangan lupa ya untuk mengisi post testnya yang sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu masukkan di dalam classroom. Pembelajaran kita hari ini mengenai jurnal penyesuaian ya, di mana jurnal penyesuaian ini tidak semua akun masuk ke dalam jurnal penyesuaian, hanya ada akun-akun tertentu saja, ya kan? Jangan sampai lupa, jurnal penyesuaian ini dilakukan di akhir periode, biasanya di 31 Desember. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, itu kita akan membahas mengenai kertas kerja atau worksheet. Ya, udah pernah dengar belum, aktivitas akuntansi yang dilakukan di perusahaan jasa. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, jangan sampai lupa diisi post testnya, presensinya akan Ibu rekap setelah pembelajaran ini selesai. Ibu tutup ya, doa. Coba doa, Aldira, silakan dipimpin doanya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini berguna untuk kita di masa depan nanti. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih 12 IPS 4 hari ini partisipasinya. Selamat bertemu lagi di minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan, jangan suka begadang. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.